Halo mahasiswa, kita akan sama-sama belajar tentang pendekatan kontemporer dalam psikologi. Bersama saya Pinkan Rumondor, Subject Content Coordinator Fundamentals on Psychology. Setelah menonton video ini, para mahasiswa diharapkan akan mampu menyebutkan berbagai pendekatan kontemporer dalam psikologi dan dapat menjelaskan salah satu pendekatan tersebut untuk menjelaskan perilaku dan proses mental. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini, kalian bisa melihat beberapa ilmuwan yang ditutup matanya sedang berhadapan dengan seekor gajah. Mereka pun berusaha memberikan penjelasan seperti apa hewan di depan mereka. Menurutmu, ilmuwan mana yang jawabannya paling menggambarkan hewan di depan mereka? Ketika mereka mendekati gajah dari sudut pandang yang berbeda-beda, bisa kalian lihat di sini, ada yang mendekati dari dekat belalai, ada yang mendekati dari dekat ekor, dan ada yang mendekati si gajah dari badannya. Dan ketika mereka mendekati gajah dari sudut yang berbeda, mereka pun menjelaskan gajah dengan cara yang berbeda-beda pula. Ilmuwan yang mendekati si gajah dari gadingnya menjelaskan bahwa hewan di depannya tajam seperti tombak. Berbeda dengan ilmuwan di dekat ekor yang menjelaskan bahwa hewan itu seperti tali. Menurut kalian, apakah mereka salah? Tidak juga. Penjelasan yang berbeda berasal dari pendekatan yang berbeda. Bukan berarti salah satu penjelasan lebih benar atau lebih salah. Sekarang, bayangkan si gajah adalah ilmu psikologi dan ilmuwan-ilmuwan tersebut menggambarkan berbagai pendekatan kontemporer dalam ilmu psikologi. Perhatikan baik-baik gambar ini. Selama 4 tahun ke depan, kalian akan sering ketemu dengan beberapa pendekatan ini. Pendekatan ini sebetulnya punya tujuan yang sama, ingin menggambarkan, memprediksikan, dan menjelaskan perilaku serta proses mental manusia. Hanya saja mereka punya cara yang berbeda dan penekanan yang berbeda-beda pula. Yuk, kita lihat satu persatu. Pertama adalah biological approach atau pendekatan biologis. Fokus pendekatan ini adalah otak dan sistem syaraf. Pendekatan ini didukung oleh neuroscience atau ilmu yang mempelajari kaitan antara otak dan sistem syaraf dalam memahami perilaku, pikiran, dan emosi manusia. Jadi, pendekatan biologis ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan dari kerja otak dan sistem syaraf. Pendekatan ini akan kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah Biological Psychology. Berikutnya adalah behavioral approach atau pendekatan perilaku. Fokus pendekatan ini adalah interaksi antara perilaku dan lingkungan. Pendekatan ini menjelaskan respon perilaku yang dapat diamati dan kaitannya dengan pengaruh lingkungan. Contohnya, pengaruh lingkungan di sini adalah guru yang memberikan soal pada anak muridnya. Dan perilaku yang dijelaskan adalah perilaku salah satu anak muridnya yang menjawab soal tersebut. Setelah perilaku biasanya ada konsekuensi. Dalam hal ini, anak si murid kemudian mendapatkan poin. Sehingga ketika besok guru bertanya lagi tentang soal yang lain, anak murid ini juga akan kembali menjawab. Pendekatan ini akan kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah Learning Cognitive serta Personality 2 atau kepribadian 2. Dan beberapa tokoh yang terkenal di bidang ini adalah John Watson dan B.F. Skinner. Berikutnya adalah psychodynamic approach atau psikodinamika. Fokus pendekatan ini adalah pikiran yang tidak disadari, konflik antara dorongan biologis dan tuntutan masyarakat, serta pengalaman masa kecil. Menurut pendekatan ini, perilaku, pikiran, dan perasaan manusia disebabkan oleh dorongan seks dan agresi yang tidak disadari. Beberapa tokoh yang terkenal dari bidang ini, dari pendekatan ini adalah Sigmund Freud, Adler, dan Horney. Pendekatan ini akan kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah kepribadian 1, klinis, dan counseling. Berikutnya adalah humanistic approach. Fokus dari pendekatan humanistik ini adalah kualitas positif serta kapasitas manusia untuk bertumbuh menjadi lebih baik dan kebebasan untuk memilih takdir seseorang. Menurut pendekatan ini, manusia mampu mengendalikan kehidupan mereka, tidak sekedar dikendalikan oleh lingkungan. Jadi pendekatan ini biasanya menjelaskan bagaimana seseorang bisa mencapai hidup yang optimal dan bisa berprestasi. Tokoh yang terkenal adalah Maslow dan Rogers. Pendekatan ini akan kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah kepribadian 2, klinis, dan konseling. Berikutnya adalah pendekatan kognitif. Fokus dari pendekatan ini adalah proses mental yang membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu.
Misalnya seperti cara seseorang mengarahkan perhatian, mempersepsi, mengingat, memikirkan sesuatu, dan memecahkan masalah. Pendekatan ini beranggapan bahwa perilaku itu ditentukan dari proses mental seseorang melalui memori, persepsi, dan proses berpikir. Pendekatan ini akan kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah Learning Kognitif, Kepribadian Klinis, dan Konseling. Berikutnya adalah pendekatan evolutionary atau pendekatan evolusi. Fokus dari pendekatan ini adalah pada adaptasi, reproduksi, dan seleksi alam sebagai dasar penjelasan dari perilaku spesifik manusia. Pendekatan ini beranggapan bahwa proses evolusi bukan hanya membentuk fisik, tapi juga memengaruhi cara manusia mengambil keputusan, level agresivitas, rasa takut, dan pola mencari pasangan. Salah satu tokoh yang terkenal adalah David Buss. Pendekatan ini akan kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah Kepribadian 2. Terakhir adalah pendekatan socio-cultural atau sosial dan budaya. Fokus pendekatan ini adalah melihat pengaruh lingkungan sosial dan budaya pada perilaku. Jadi untuk memahami perilaku manusia, perlu memahami juga konteks budaya di mana ia berada. Bukan hanya fokus pada perbandingan budaya, tapi juga memahami perilaku individu dari suku dan kelompok budaya yang berbeda dalam suatu negara. Ini penting sekali ya ketika kita hidup di Indonesia yang memiliki berbagai suku dan berbagai budaya. Pendekatan ini akan kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah Human Development, Kepribadian 2, serta Social Psychology. Semua pendekatan yang tadi kita bahas sekilas, termasuk sejarah di balik pendekatan ini, serta pemikiran tokoh-tokoh yang terkenal di dalam pendekatan ini, akan kalian kupas tuntas di mata kuliah Origins of Psychology. Nah, sekarang kita cek yuk pemahaman kalian terhadap pendekatan-pendekatan tadi. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa membaca buku berikut ini. Selamat belajar!